Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdullah Rahman Utomo dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang akan menyampaikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan 5M. Jakarta, meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta. Mulai dikutip dari tanggal 2 bulan 7 2021. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M itu yang digunakan untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali dalam 1 hari, terutama saat sebelum masak ataupun makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman yang lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering disebut dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun, virus corona sejenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah dengan seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden kita. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Salah satunya di Amerika Serikat. Center of Disease Control and Prevention atau yang sering disebut dengan CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker
meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam bunyi protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Demikian dari penjelasan protokol kesehatan 5M tadi. Berikutnya masuk pada pembahasan yang kedua, yakni pentingnya vaksinasi COVID-19. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksin tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok yang disebut dengan herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keamanannya ada. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia yang 50 tahun lebih, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas, berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda. Di kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya saja, akan tetapi untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksin COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI berbeda dengan efek samping biasa sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda pada setiap orang, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembengkakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya terjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi. Pada umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit, menyebabkan kejang dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Risiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan dengan risiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Demikian dari sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin. Dari saya Abdul Rahman Utomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.